Halo Sobat Peka, kembali lagi di podcast Edukasi Kreativitas Siswa. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Betul banget Farhad, di setiap episodenya kita selalu mencoba mengangkat kisah dan nilai dari budaya yang hidup di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tradisi khas Gunung Kidul, yaitu Sambatan. Dan kabar gembira nih, Sambatan baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya Tak Benda Indonesia tahun 2024. Wah, bangga, apalagi aku baru tinggal di Gunung Kidul. Supaya pembahasan kita makin menarik, hari ini hadir sosok pemuda inspiratif Dimas Gunung Kidul 2025. Selamat datang Mas Gilang Hanasca. Halo, terima kasih untuk Farhad dan Almira Halo. kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya dan selamat pagi juga untuk Sobat Peka pada kesempatan pagi ini juga. Mas Gilang, gimana kabarnya hari ini? Sibuk dengan kegiatan Dimas atau fokus dengan konten nih? Alhamdulillah untuk kabar hari ini baik, senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Dan untuk kegiatan sekarang mungkin lebih intens untuk rangkaian pemilihan Dimas Diajeng Jogja 2025 ini dan sedang mempersiapkan untuk beberapa konten-konten budaya tradisional terkait khususnya wayang kulit. Baik. Wah, pas banget kalau begitu. Katanya Mas Gilang mau kasih contoh suara wayang favoritnya. Boleh. Salah satu tokoh wayang favorit saya mungkin Semar. Pernah dengar Semar? Nah, Oke, salah satu contoh suaranya mungkin gini. Bekek ukek sak tulito mal teh. Nduk tole putuku kabeh. Aja dolali marang budaya Jawa. Aja dolali marang guyub rukun gotong royong. Wong Jawa ana sing ngandhake parjinamatan daya dinayan. Rukun tunggal cipta rasa lan karya. Dieling-eling. wah mantap, suaranya mirip banget. Iya, langsung terasa khas pertunjukan wayang malam hari di Gunung Kidul. Mas Gilang sebagai perwakilan generasi muda atau generasi Gen Z sekaligus pelagiat budaya, menurut Mas sendiri peran penting anak muda untuk melestarikan dan menjaga budaya lokal itu bagus nggak? Oke. Peran anak muda untuk melestarikan kebudayaan itu sangat penting dan harus sekali bagi saya. Karena kalau kita lihat sendiri mungkin sekarang akhir-akhir ini budaya tradisional itu sudah mulai tergantikan dengan budaya yang mungkin bisa dikatakan kebarat-baratan. Bahkan ada beberapa kebudayaan yang mungkin kurang sesuai dengan budaya kita selaku orang Indonesia ya tentunya. Kalau kita lihat mungkin budaya tradisional itu kalau kita dengar untuk generasi muda, terkhususnya Gen Z kita ini, itu lebih kebudayaan yang dikatakan kuno. Dan suatu hal yang kuno itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan mereka malu untuk mengakui. Padahal kata kuno itu menyimpan apa? Yang namanya sejarah. Nah, siapa lagi sih yang sangat concern banget dan harus banget untuk melestarikan budaya tradisional? Sebenarnya semua. Tapi generasi muda itu sebagai kunci. Kuncinya adalah kita ini adalah generasi yang memegang teguh digitalisasi. Dan digitalisasi itu pasti sangat berperan besar untuk melestarikan, bahkan untuk kita seperti halnya memperkenalkan budaya-budaya tradisional ke khalayak umum, bahkan ke luar negeri dan lingkup yang lebih luas lagi gitu. Baik. Berarti tidak harus lewat kegiatan formal seperti upacara adat ya Mas? Tapi juga bisa seperti konten edukatif, film pendek atau podcast seperti ini? Yap, betul sekali. Karena kalau dilihat itu rasanya lebih efisien, pertama lebih efektif dan pastinya juga selaras dengan ya culture-nya kita zaman sekarang. Culture-nya anak muda zaman sekarang ya kegiatannya adalah scroll HP, melihat sosmed dan masih banyak lagi. Tapi mungkin kita juga bisa memanfaatkan sosial media, digitalisasi itu dengan lebih maksimal. Dengan apa? Sebenarnya kalau kita untuk mempelajari suatu kebudayaan itu, kalau zaman dulu kan kita latihan di sanggar, kita latihan bareng-bareng secara praktis. Tapi sekarang itu sebenarnya kita tidak kehabisan cara atau kehabisan waktu untuk belajar. Sekarang di YouTube pun banyak. Kalau misal mau latihan nari, contoh-contohnya juga banyak. Kalau mau latihan dalang, contoh-contohnya juga banyak. Jadi kita bisa benar-benar memanfaatkan alat digital ini dengan maksimal gitu.
Kalau bicara sambatan sendiri, mungkin ada sobat PK yang belum familiar dengan sambatan, termasuk saya. Oke. Bisa dijelaskan nggak sih Mas, sambatan itu apa? Baik. Kalau kita lihat dari katanya sendiri, yaitu sambatan. Sambatan sendiri mungkin adalah salah satu tradisi yang itu bisa dikatakan sangat familiar di masyarakat Gunung Kidul. Ya. Kalau pernah dengar dari bapak ibu kalian atau dari mbah-mbah kalian, kalau di masyarakat desa itu tradisi sambatan masih sangat melekat banget. Kayak misal pas bangun rumah, pas mau renovasi rumah, itu pasti selalu menggunakan tradisi sambatan. Ya. Kalau dilihat dari katanya sendiri, sambatan itu bukan dalam artian kita sambat yang aduh panas banget, aduh capek banget. Tapi lebih ke sambatan itu seperti secara harfiah adalah sambung tangan. Sambung tangan di sini adalah saling bahu-membahu. Ya. Atau bisa dilihat saling tolong-menolong, saling kerjasama. Bahkan dari sambatan sendiri ketika membangun rumah dan renovasi rumah itu bisa jadi tolak ukur kita saling percaya antar tetangga atau antar warga gitu. Dan biar lebih guyup rukun. Jadi semacam sistem sosial berbasis kepercayaan dan saling bantu ya Mas? Betul sekali. Keren sekali. Jadi sambatan ini bukan hanya budaya lokal, tetapi juga simbol nilai dari kemanusiaan yang universal. Kalau dari sisi nilai, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari tradisi sambatan? Oke. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari tradisi sambatan itu sebenarnya banyak banget. Yang pasti itu adalah gotong royong. Kita saling kerjasama antar warga, dan salah satu nilainya adalah ketika kita saling kerjasama, pastinya juga akan memupuk rasa pertama percaya diri, kedua adalah rasa kita saling percaya antar warga. Nah, kalau kita lihat dari situ, justru masyarakat desa itu adalah masyarakat yang sebenarnya bisa saling bahu-membahu. Yang kedua itu mereka bisa guyup rukun dan saling memberikan mutualisme. Dalam artian di sini adalah ketika mungkin saya sedang merenovasi rumah, terus Farhad membantu saya untuk merenovasi rumah saya. Mungkin besok akan ada saatnya ketika Farhad merenovasi rumahnya, saya juga akan membantu kembali. Jadi kalau di masyarakat desa itu prinsipnya kalau di bahasa Jawa adalah matsinamatan, boyo dinayan, rukun tunggal karso, rosolan karyo. Jadi di situ gimana sih caranya kita saling memberikan kebermanfaatan antar warga. Dan pastinya budaya sambatan sendiri juga sudah diakui nasional serta sudah mendapatkan sertifikat bahasanya warisan budaya tak benda pada tahun 2024 juga. Oh, jadi seperti itu ya? Kalau dikaitkan dengan isu global seperti Sustainable Development Goals, sambatan itu masih sejalan nggak sih, Mas? Masih sangat-sangat sejalan. Yang kita lihat di sini sebenarnya bukan bentuknya, bentuk secara praktis, tapi bisa kita lihat dari nilai moral dan value-nya. Kalau di zaman sekarang bahkan untuk besok, the future atau untuk masa depan, sebenarnya sangat benar-benar dibutuhkan sekali. Di era yang mungkin di generasi maju nanti, di generasi masa depan nanti, ketika benar-benar rasa kerjasama, rasa gotong royong, bahkan rasa kepercayaan itu sudah mulai pudar, dengan adanya tradisi sambatan ini bisa benar-benar memupuk rasa kebersamaan gotong royong. Kalau bagi saya gini, ketika rasa kebersamaan gotong royong itu masih terpupuk, insya Allah rasa saling percaya antar warga itu pasti juga bakal terbangun. Dan ketika kita saling percaya, juga bisa meminimalisir terjadinya perpecahan antar warga gitulah. Jadi kita bisa benar-benar saling kokoh, saling kuat, dan saling bersatu gitu. Sekarang kalau kita lihat realitanya, sambatan ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul nggak? Oke. Kalau untuk sambatan sendiri, akhir-akhir ini memang masih dilakukan di masyarakat Gunung Kidul. Tapi kalau dilihat secara intensitas mungkin sudah mulai jarang. Tapi kalau kita lihat sendiri, kalau di daerah kota di Gunung Kidul sendiri, memang ada beberapa yang masih melestarikan tradisi sambatan. Ya, misal kalau sambatan itu sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa tradisi di desa, khususnya di Gunung Kidul, misal kayak sinoman. Sinoman juga maksudnya sambatan. Sambatan dalam artian di sini kan, kalau di acara pernikahan kita kadang menggunakan IO atau WO, wedding organizer. Kadang makanannya kita udah terima jadi, udah dipersiapkan. Tapi di sini ibu-ibu desa pada masak, terus yang muda-muda dari Karang Taruna pada buat wedang, nganter makanan, dan masih banyak lagi, asah-asah, dan masih banyak lagi. Lalu untuk bapak-bapaknya, mereka itu sambatan yang saling bangun rumah, untuk renovasi rumah, dan masih banyak lagi. Rasa kebersamaan memang terasa banget di masyarakat desa.
Jadi memang itu jadi tradisi yang benar-benar sangat melekat dan semoga saja tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Gitu. Berarti nilai sambatan itu fleksibel ya, bisa menyesuaikan zaman, tapi tetap mempertahankan semangatnya. Ya. Kalau Mas Gilang boleh memberikan pesan kepada generasi muda, apa yang bisa kita lakukan agar tradisi sambatan tetap hidup di tengah modernisasi? Oke. Pesan untuk generasi muda tentunya terkait dengan sambatan sendiri. Memang untuk generasi muda zaman sekarang adalah ketika kita sudah mengenal digitalisasi, kita mengenal sosial media, kita mengenal gadget, jangan sampai lupa ketika kita benar-benar rasa kebersamaan, gotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu itu pasti sangat harus kita lakukan dan gunakan. Karena bagaimanapun juga di era zaman sekarang ini, rasa mutualisme, saling bahu-membahu itu juga menjadi tolak ukur kita bisa saling bersatu, persatuan dan kesatuan itu masih kokoh. Dan dalam artian di sini kita juga akan bisa saling menanamkan rasa kepercayaan baik kepada teman, saudara, warga, dan seluruh warga Indonesia juga gitu. Sobat Peka, jadi sambatan bukan hanya tentang gotong royong fisik, tapi juga tentang kepedulian sosial dan kebersamaan hati. Sobat Peka, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa sambatan bukan sekedar kebiasaan lama, tapi warisan nilai luhur yang tetap relevan untuk masa kini. Terima kasih banyak untuk Mas Gilang Hanansyah, Dimas Gunung Kidul 2025 sekaligus konten kreator budaya atas waktu dan inspirasinya hari ini. Baik, terima kasih juga untuk Farhat dan Almira, dan terima kasih juga untuk para Sobat Peka, tim podcast Peka pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu menjadi inspirasi dan berkah-berkah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast edukasi kreativitas siswa, tempat kita belajar, berbudaya, dan berdaya. Ingat Sobat Peka, sambatan bukan hanya tradisi, tetapi juga jati diri sebagai warga Gunung Kidul. 1